Berburu takjil untuk berbuka sudah biasa. Nah, tapi berburu kuliner untuk sahur ini bisa sedikit berbeda. Menjelang akhir pekan, sudah ada rekan saya nih, Sandra Insana yang akan mengajak kita kulineran di Warteg Sultan gitu ya, alias Warteg Gang Mangga di Jakarta Barat. Selamat pagi Sandra. Pertama mungkin bisa dijelaskan nih, kenapa warteg ini menjadi pilihan kuliner pada saat sahur bagi warga. Dan bisa dijelaskan juga nih Sandra, kenapa disebut Warteg Sultan sih? Kenapa nih? Ya, selamat dini hari Reza. Saat ini saya sudah berada di Jalan Kemurnian, tepatnya di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Dan kalau kita bicara tadi berburu takjil sudah biasa, saya mau ngajak Reza dan juga penonton untuk kita sahur virtual ya. Salah satunya nih kalau kita cari warteg atau tempat makan di Jakarta yang buka 24 jam rasanya tidak mudah. Salah satunya di sini saya akan mengajak Anda tentunya ke Warteg Gang Mangga ya yang berada di kawasan ini. Memang kalau tadi sempat disebutkan bahwa kenapa sih namanya Warteg Sultan, karena memang banyak yang mereview di sini harganya sedikit berbeda dibanding dengan warteg-warteg biasa ya, jadi agak lebih mahal ya. Bahkan ada yang sempat menyebutnya sampai 70.000 per porsi. Jadi kalau biasanya di warteg 15.000 sampai dengan 30.000 saja sudah cukup mahal, mungkin hitungannya sudah ya memang seperti itu, tapi di sini katanya sampai 70.000. Tapi apakah iya? Nanti kita akan lihat langsung. Namun saya akan mengajak Anda, kenapa saya memilih tempat sahur ini? Ini memang unik ya, sudah ada sejak tahun 1978 dan tetap eksis sampai sekarang. Dan kalau dilihat ini suasananya memang sejak tadi kami datang di sini di pukul 2 ini sudah mulai ramai. Dan memang yang berbeda karena berada di kawasan Glodok, ini para pengunjung yang sahur di sini rasanya bukan hanya yang beragama muslim, tetapi ditemani juga oleh masyarakat-masyarakat lainnya yang beragama non-muslim. Ada yang menikmati makanan di sini juga walaupun sudah malam hari, tapi tetap ramai seperti itu. Pun masyarakat ataupun warga-warga yang memang di sini memilih untuk melakukan sahur. Nah, kalau kita lihat di sini saya sempat bincang-bincangnya dengan salah satu pemiliknya. Memang di sini untuk lauknya sendiri macam-macam menunya. Ini rasanya saya tidak sabar mau selesai live karena mau langsung sahur. Karena menunya juga menggugah selera. Di sini ada banyak sekali menu, bahkan kurang lebih ada 50 menu yang disiapkan setiap harinya, mulai dari protein-proteinnya. Di sini ada ikan, ayam, kemudian juga telur, udang, cumi, lengkap semuanya bisa ditemukan di sini. Pun sayur-sayurannya yang tentunya kalau kita bicara soal sahur ini penting untuk dikonsumsi ya. Kalau dilihat ada satu bakul besar di sini, ini seharinya bahkan bisa mencapai 70 kilo. Saya juga sempat kaget ya, banyak sekali yang dihabiskan. Makanya saya mau langsung tanya-tanya saja Reza dengan salah satu pemiliknya ya. Di sini sudah ada. Halo. Halo. Mas Hendy. Ya. Sudah sahur? Sudah. Oh, sudah. Mas, ini boleh dijelasin gak sih di sini itu kebanyakan kalau sahur itu ramenya di jam berapa? Di jam sekarang ini jam 3:30 pagi lah. Jam 3:30. Mas, ini kan juga banyak yang sebut-sebut Warteg Sultan. Memang kenapa sih? Emang porsinya berapa sih kalau makan di sini? Relatif murah sih sebenarnya, cuman kalau mereka yang mungkin yang berduit mungkin makannya banyak-banyak sih. Jadi dihargain juga mahal gitu. Dengan apa yang dimakan mereka banyak ya tambah banyak. Oke, jadi mungkin yang waktu itu pesan dan viral cukup sampai dengan 70.000, memang menunya juga cukup banyak. Cukup banyak. Dia buat kebutuhan konten juga sebenarnya sih. Oh, oke. Memang kalau mau makan di sini itu proporsinya berapa sih Mas? Misalnya aku mau makan nasi, ayam, sayur, tambah dua protein lah kira-kira. Ya, jadi 29. Oh, sebenarnya tidak semahal yang diberitakan. Nah, relatif ya. Mas, ini kalau dilihat kan memang bukanya 24 jam. Sama sekali nggak tutup operasionalnya ya? Oke, ini kalau mengakali di saat-saat Ramadan seperti ini, bisnisnya itu bagaimana sih Mas? Apakah mungkin porsinya ditambah atau menunya ditambah? Ya, kadang juga ditambah sih. Ditambah juga, apalagi kalau mau menjelang lebaran juga kita stok bahan bakunya juga lumayan juga banyak sih. Penambahannya biasa berapa persen? Ya kurang lebih 30% lah. 30%, oke. Mas, memang kalau yang berbeda di saat
dari tahun ke tahun ini tuh semakin meningkat kah? Karena kan kita tahu pandemi juga sudah tidak ada. Kemudian juga kalaupun siang-siang ini berarti kan cukup sepi juga kan. Nah maksudnya memang dibuka tetapi penjualannya tidak seperti biasanya. Ada kiat-kiat strategi bisnis gak sih Mas? Bagaimana ini buka warteg di kala bulan puasa? Kalau strategi sih nggak ada ya, cuman di sini juga mayoritas semuanya orang China sih sebenarnya. Jadi kalau siang juga nggak pengaruh juga, Mbak. Kayak gitu. Kalau puasa. Ini dari 1978 bisa tetap eksis, rahasianya memang apa Mas? Rahasianya rahasia. Rahasianya rahasia? Iya, rahasia. Apa rasanya kah atau bagaimana? Ya dari turun-temurun bumbunya, Mbak. Oke, berarti dari ini udah berapa generasi? Baru pertama. Generasi pertama berarti pemiliknya adalah Bapak. sang ayah. Ayah. Oke, baik. Ini kalau menu favoritnya di sini yang paling favorit biasanya apa? Paling favorit ya, rendang sama kepala ikan tenggiri. Rendang dan kepala ikan tenggiri. Oke, kalau saya kan belum cobain nih, biar penasaran teman-teman di rumah, apa sih yang membedakan di sini dengan yang lainnya? Yang membedakan, Rasanya lebih ke rempahnya kah atau bagaimana? iya rempahnya juga, cuma terus apa ya, menunya kita kurang lebih 40 menu sih ya. Banyak. Banyak, kurang lebih 40 menu. Oke, baik Mas Endi, terima kasih. Nanti saya mau coba sahur di sini, boleh ya? Nah itu dia Reza, memang jadi salah satu yang unik kenapa saya memilih makan tempatnya di sini adalah karena memang ramai, kemudian juga sudah ada sejak 1978 dan kalau terkait Sultan sebenarnya ini tergantung dari banyaknya makanan yang kita pilih. Ya memang mungkin sedikit lebih mahal dibanding yang biasa, tapi masih sosok, apalagi kita tahu rasanya kalau dilihat nih dari banyaknya pengunjung yang datang ke sini, berarti rasanya nanti harus dibuktikan seperti apa. Namun tentunya Reza, ini kalau kita bicara sahur, saya juga mau mengingatkan untuk Reza dan juga para penonton tetap menjaga kesehatan ya dengan konsumsi protein, karbohidrat kompleks, banyak minum air putih, buah, dan tentunya habis sahur jangan langsung tidur ya agar bisa tetap sehat tentunya Reza. Kembali ke studio. Oke, berarti benar namanya kalau kita makan di warteg ya kan, semakin banyak lauknya ya semakin tinggi harganya. Terlebih juga harga kebutuhan pokok kan saat Ramadan cukup naik begitu ya. Tadi benar sekali Sandra, kalau saya baca reviewnya, ini kepala ikan itu salah satu menu yang wajib di sana. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu sebelum imsak bisa bawain buat saya di sini gitu ya. Karena saya penasaran juga pengen nyobain. Terima kasih Sandra untuk melaporkan langsung dari Jakarta Barat. Selamat kembali bertugas dan jangan lupa sahur ya.